kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian akan mendengarkan di bawah, sementara kita yang dewasa akan belajar di tempat ini. Oke, baik, mari. Loh, Adik Wi. Ayo, kita mau berdoa. Ayo. Tuhan Yesus, ini anak-anak yang Kau percayakan di gereja ini, yang kedepannya akan menjadi penerus daripada tubuh-Mu. Dan pagi hari ini mereka sebentar lagi akan masuk di kelas untuk mereka boleh belajar juga kebenaran daripada firman-Mu, tentunya sesuai dengan usia mereka, bahasa dan juga cerita sesuai dengan daya tangkap mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Begitu juga dengan guru yang akan mengajar, apa yang sudah dipersiapkan Tuhan, Engkau mengurapi, memberikan hikmat, sehingga pengajaran hari ini mampu diserap dan mampu diingat sampai anak-anak ini nanti menjadi dewasa untuk meneruskan gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga kami, orang tua, remaja, pemuda, kami juga akan belajar isi hati-Mu di tempat ini. Kami membuka hati dan pikiran kami, dan kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami, mampukan kami memahami dan mengerti firman yang akan kami dengar. Dengan demikian kami pulang dari kebaktian ini Tuhan, memperoleh kekuatan yang baru, memperbaharui komitmen yang baru, termasuk hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk mengabarkan isi hati-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan biarlah setiap apa yang terucap dari lidah bibir ini kehendak-Mu yang terjadi, sehingga tubuh-Mu dibangun dan dikuatkan. Terima kasih, ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan. Baik, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, menjelang siang tentunya. Bulan ini bulan yang terakhir, tema kita tentang ibadah, seputar tentang ibadah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ibadah itu penting tidak? Penting. Penting atau sangat penting? Karena ini seputar ibadah ini yang kita bahas ini masih. Dan hari ini kita akan membahas yang terakhir tentang ibadah. Apakah ibadah itu penting? Jangan ragu, penting tidak? Masalahnya jawabannya lemes-lemes begitu jadi. Atau ikut puasa? Antara hati dengan mengatakan penting, tapi kok saya begini, mungkin begitu ragu. Ya. Tugas kami sebagai pengajar di tempat ini, baik saya maupun Bunda Siska mengajar tentang firman Allah, khususnya tentang ibadah untuk bulan ini. Selanjutnya ke depan itu keputusan Bapak Ibu. Seperti halnya Tuhan Yesus menawarkan, yang percaya kepadaku nanti masuk surga bersama dengan aku, yang tidak percaya ya akan binasa. Keputusan ada di mana? Di orang itu, saudara. Demikian juga firman Tuhan yang kita pelajari, kami mengajarkan keputusan itu ada di Bapak Ibu. Ya. Tadi ini karena seputar masih ibadah nih, saya akan angkat ini. Waktu ibadah Bapak Ibu lihat di grup, yang datang baru keluarga baru band di sana, selainnya pelayan. Ya. Kalau ibadah itu penting, ayo deh, kita sudah tahu jam 9 kita mulai
berangkat jangan jam 9 dari rumah, ya, setengah 9 paling tidak, ya. Supaya apa? Kalau memang penting, ya itu berarti prioritas, gitu loh. Saya akan terus mengingatkan ini karena ini berhubungan dengan disiplin. Kita sudah belajar bagaimana bahwa ibadah itu sejarahnya seperti apa. Kenapa kita harus beribadah? Karena itu perintah Tuhan. Kemarin kita sudah bahas bahwa ibadah itu perlu dibiasakan, perlu dilatih, sudah diajar oleh Bunda Siska. Nah, saya coba mempraktekkan kepada anak saya. Ya, setiap ibadah HP harus diserahkan ke papa di depan sini. Kalian duduk di tempat ini belajar memuji Tuhan. Meskipun pada awalnya mereka masih gatal-gatal berdiri, saya ajar saudara. Karena di saat seperti inilah kita mengajar anak kita. Kalau Bapak Ibu mengajar mereka sudah remaja, sudah pemuda, Bapak Ibu susah. Ya, susah itu. Maka dari itu kita mari bersama-sama di dalam tema ibadah ini tadi pada akhirnya memiliki komitmen dan ke depan kita bisa ada perubahan di dalam ibadah umat yang ada. Mungkin ini ada sedikit keras, tetapi inilah yang bisa kami sampaikan ya kepada kita semuanya. Ya, supaya apa? Bahwa kalau ibadah itu penting, ya sudah kita siapkan waktu sebaik mungkin. Malam ya jangan begadang. Ya, supaya tidur itu pagi bangunnya itu fresh, kecuali ronda kayak Pak Kevin ya, sudah kena ronda, saya lihat di Facebook itu warga baru sudah kena jadwal ronda, semalaman nggak tidur ya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini sesuai dengan apa yang sudah terjadwal, kita akan belajar tentang janji Tuhan bagi yang setia beribadah. Tuhan memerintahkan manusia untuk beribadah. Dan di dalam perintah itu ketika dilakukan dengan setia, Tuhan menyediakan janji untuk apa? Bisa dinikmati bagi orang yang menjalankan dengan setia. Ya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, apa yang membuat manusia itu memiliki semangat hidup? Apa? Manusia yang bisa memotivasi manusia untuk memiliki semangat hidup, umum saja ini, secara umum, global. Kita tidak melihat orang percaya, enggak orang percaya. Apa yang memotivasi kita untuk memiliki semangat hidup? Uang. Betul. Lihat yang pertama Bapak Ibu. Apa yang pertama yang masing-masing punya pemikiran, harapan Bapak Ibu. Orang bisa bertahan hidup, memiliki semangat ketika dia memiliki harapan, memiliki asa. Kalau tidak memiliki harapan untuk memiliki uang, uang itu kan objeknya, ya. Lihat orang yang bunuh diri, itu karena putus asa, putus harapan, sudah nggak semangat hidup, mengakhiri hidup. Ya. Jadi kita yang hidup ini harus memelihara harapan ini, saudara. Harus kita pupuk harapan-harapan yang ada. Berikutnya apa, saudara? Berikutnya adalah cinta. Orang kalau tidak memiliki rasa mencintai dan dicintai, hidupnya hampa. Ya. Makanya psikolog itu mengatakan bahwa minimal orang akan berarti di dalam memiliki hidup itu ketika dia minimal satu merasakan dicintai, dan juga satu merasakan mencintai. Ya. Ini global, entah dia mencintai sesama jenis kah, mencintai lawan jenis. Maksud saya ini yang saya ini global tadi. Ketika dia memiliki rasa cinta, ya, dia akan memiliki semangat untuk hidup nih. Ya. Lihat orang-orang yang baru putus cinta itu, dikasih sate kadang-kadang masih nggak makan itu. Semangatnya hilang, ya. Untuk sesaat, ketika ada yang lewat lagi baru, wah ini. Akhirnya timbul cinta lagi, semangat lagi hidupnya. Ya. Berikutnya apa Bapak Ibu yang memiliki orang memiliki semangat untuk hidup? Yaitu apa? Janji. Ketika kita mengharapkan janji, itu juga yang membuat kita ini bisa memiliki semangat hidup. Ya. Ketika kita mendengarkan janji dari seseorang yang itu besar, orang yang berpengaruh, itu kita bersemangat Bapak Ibu.
Nah, ada suatu kisah sesuai dengan gambar di sana itu Bapak Ibu, ya. Ada seorang yang namanya Ahji. Ini Bapak Ibu kalau lihat di internet ini ada nih, ya. Jadi Ahji ini ketika dia berumur 27 tahun, dia memiliki suatu kenalan ya dengan seorang cewek dan berjanji untuk mengadakan kencan buta. Bertemu. Ya, pertemuan itu mereka berjanji di stasiun Bapak Ibu. Ya, namanya stasiun itu sudah dari sana itu, ya, stasiun Tainan, itu ada di Taiwan. Karena dia mau bertemu dengan orang yang dicintai dan dia memiliki harapan bahwa dengan pertemuannya dia akan mengutarakan isi hatinya dan akan membina rumah tangga dengan dia, maka dia datang pagi-pagi ke stasiun ini. Nah, apa yang terjadi? Kereta 1 lewat, kereta 2 lewat, kereta 3 lewat, sampai malam ternyata gadis yang dicintai dia ini yang sudah membuat perjanjian ketemu tidak datang. Lalu dia berpikir mungkin dia lupa. Besok lagi dia datang lagi ke stasiun. Ya. Kok dia nggak datang? Seterusnya dia nggak datang dan pada akhirnya saya akan tetap menunggu gadis ini untuk tetap berada di stasiun. Ahji ini pada akhirnya tidak pulang, dia tidur di situ, makan di situ, dan berapa tahun Bapak Ibu? Ini kisah nyata, 20 tahun dia ada di stasiun itu menunggu janji gadis pujaannya. Dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang ada di situ. Bayangin, 20 tahun dia ada di stasiun itu, Mas ini sudah ganti berapa kali. Kepala stasiun sudah ganti berapa kali, cleaning service sudah ganti berapa kali, mungkin sudah pensiun, dan dia tetap ada di situ untuk menunggu janji. Meskipun pada akhirnya kisah di sini tidak diceritakan ketemu atau tidak, tetapi dia memiliki suatu semangat berada dengan setia di stasiun karena janji, karena harapan, dan karena cinta. Kalau ini ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, kita akan setia, saudara. Ada harapan, ada cinta, ada janji. Teks yang akan kita baca pada pagi hari ini ada dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan sampai 9. Saya akan membacakan, Bapak Ibu ada di layar monitor, mungkin Bapak Ibu juga bisa membaca di Alkitab saudara. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga ya, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ayat yang ke-8 saya akan ulangi. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Bapak Ibu percaya bahwa latihan badani itu terbatas gunanya? Ya. Saat ini ketika Bapak Ibu berotot, ketika kulit kencang, Bapak Ibu angkat barbel ya 20-50 kilo setiap hari latihan, itu oke. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menginjak 65, 70, kuat nggak ngangkat itu? Terbatas Bapak Ibu. Ya. Angan-angan tetap ini, mau berlari 1 kilo dalam waktu 2 menit, angan-angan tetap, tapi ketika umur sudah 70, tetap memiliki angan-angan itu, tapi fisik mampu nggak? Jalan aja sudah begini-begini mungkin ya, itu mau. Jadi latihan badani terbatas, tetapi ibadah itu berguna. Justru semakin kita lemah fisiknya, kita harus semakin perkuat ibadah yang ada. Karena kita sudah mendekati hari H, mendekati hari di mana Tuhan katakan selesai, pulang ya, kita harus siapkan dengan baik. Mengandung janji. Apa janji bagi setiap orang yang beribadah kepada Tuhan? Ada 2 di sana, ya, yaitu janji untuk hidup saat ini dan janji untuk hidup akan datang, kan begitu di situ, betul?
Ada dua janji di situ, janji untuk hidup sekarang dan janji untuk hidup yang akan datang. Kita lihat janji untuk hidup yang sekarang, Bapak Ibu. Apa itu? Paling tidak saya menemukan ada 3 janji ya bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan untuk hidup yang sekarang. Yang pertama adalah Tuhan akan membuat perbedaan antara kita yang setia ibadah dengan orang yang tidak beribadah. Yang kedua, Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang yang setia beribadah itu tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberkati makanan, minuman, dan kesehatan bagi orang yang setia beribadah. Kita lihat yang pertama, untuk janji hidup yang sekarang. Yang pertama, Tuhan akan membuat perbedaan bagi kita. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu lihat, melihat kembali yang saya kasih kuning sama merah ini. Ketika ada 2 kata melihat kembali, ini merujuk kepada apa? Peristiwa yang sudah lampau, peristiwa yang sudah terjadi. Makanya di sini di Maleakhi dikatakan, Tuhan, kalau kamu ingin melihat ya, kalau kamu setia dengan ibadah, lihat yang lalu-lalu perbedaan orang yang setia beribadah dengan yang tidak. Nah, saya akan ada begitu banyak perbedaan, tetapi saya akan satu saja perbedaan orang yang setia beribadah dengan orang yang tidak setia beribadah, yaitu saudara Ishak. Saudara Ishak ini siapa? Siapa Ishak? Ini alumni sekolah minggu nih. Siapa Ishak? Tetangga saya. Ya, Ishak ini anaknya Abraham ya. Ishak nih. Nah, saudara, katakan lihat di situ di dalam Kejadian 26 ayat 28. Jawab mereka, siapa yang mereka ini? Ini orang Filistin, orang Gerar, Abimelek. Ini Abimelek berkata seperti ini kepada Ishak ketika terjadi percakapan. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Nah, saya akan menceritakan kisah sebelum statement ini disampaikan oleh Abimelek, raja Filistin yang ada di Gerar. Ya, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Ada dalam Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 1 dikatakan seperti ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Terjadi kelaparan, ini seperti yang saya singgung pada waktu mungkin bulan Januari atau bulan Februari, bahwa ada kelaparan. Ishak sekeluarga ingin melakukan perjalanan mencari kehidupan yang layak di Mesir. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak, jangan ke Mesir, tetap tinggallah di tempat orang Filistin ini, di Gerar ini. Aku akan memberkatimu, aku akan melindungimu. Dan pada akhirnya kalau kita membaca yang ada di situ, Ishak tidak ke Mesir, dia tetap tinggal di negeri orang Filistin, di Gerar, saudara. Nah, kisah-kisah berikutnya, saudara, memang di situ dikatakan bahwa Ishak takut mengakui bahwa istrinya ini sebagai istri. Ya, takut nanti dia dibunuh. Saya tidak membahas itunya, tetapi saya membahas di ayat 14, saudara. Dari Kejadian 26. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Setelah dia mendengarkan perintah Tuhan, jangan ke Mesir, kau tetap di Gerar, aku akan memberkati. Tuhan memberkati ini. Ya. Memiliki banyak domba, memiliki banyak lembu, dan juga memiliki banyak anak buah, lalu menimbulkan cemburu penduduk lokal. Biasanya kan begitu. Ya. Perantau berhasil, orang lokal biasanya cemburu. Ya. Kok pergi sana? Ini tanahku, bukan tanahmu. Pasti begitu.
Di mana-mana, bukan di Papua, bukan di Jawa. Dari zamannya Ishak pun sudah ada, Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang tuan tanah ini, orang Filistin ini kepada Ishak, saudara ini, segala sumur yang digali di zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahmu itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Karena cemburu nih, ya, dia kan memiliki lembu, sapi. Ini sumbernya ini pasti dari air ini. Karena dari air yang ada nih bisa menghidupi, bisa menanam, bisa memberi minum. Lalu sumurnya ditutup sama orang Filistin karena cemburu. Ya. Wah, ini bagaimana ini? Terus saudara, karena seperti itu dia diusir nih. Ya, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami. Nah, nggak heran kalau sekarang juga ada seperti itu kadang-kadang. Dari dulu sudah ada kecemburuan sosial ini. Lalu apa yang dikatakan ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Jadi dia tinggal di kota Gerar, diusir, dia pergi menyingkir ke lembah dan menetap di situ. Lalu apa yang dilakukan di situ? Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham. Lalu dia gali lagi, saudara. Dia bekerja lagi, dia gali lagi sumur-sumur yang ada, dan di situ sumur mengeluarkan air, Bapak Ibu, saudara semua. Dan saudara di ayat 19, 20, 21 di Kejadian 26, ketika sumur digali keluar air, lalu dirampas, berantem orang Filistin dengan anak buahnya Ishak. Itu sampai terjadi 3 kali. Ya. Dan saudara, karena diganggu terus, lalu Ishak ini pergi. Ya, ayat 23 dari Kejadian 26. Dari situ ia pergi ke Betseba. Ya. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ini rahasianya, saudara. Sudah diganggu masih berhasil, ya. Di dalam kelaparan suatu negeri dia menjadi tuan tanah. Rahasianya apa? Ayat 25 dari Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada yang janggal enggak dari statement dari kalimat ayat ini, saudara? Ini menerangkan, menyatakan kebiasaan Ishak di dalam menjalin aktivitas kehidupannya. Ya. Ketika dia mengalami kesukaran, apakah dia langsung menggali sumur? Apa yang dilakukan pertama kali? Mendirikan mezbah, beribadah dulu kepada Tuhan. Ya. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Dia memprioritaskan Tuhan dulu. Ya. Makanya tidak heran di ayat 28 dari Kejadian 26 tadi, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia bla 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 bla. Ternyata dari Maleaki tadi yang dimaksud, kamu akan melihat perbedaan kembali, ya, akan melihat perbedaan antara orang yang setia beribadah dengan yang tidak. Itu kita lihat dari perbedaan Ishak saja. Kita belum melihat perbedaannya ya Daud, Abraham, dari Ishak saja, saudara. Ketika dia mengalami pasang surut perekonomian, ya, di dalam usaha bisnisnya diganggu orang, ya kan diganggu nih usahanya bisnisnya ini. Ya, sumurnya ditutup karena cemburu. Ya, mungkin kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ketika kita sudah dipercaya pimpinan, kita sudah mulai usaha sendiri mau tumbuh, tiba-tiba diganggu orang, kita difitnah, ya, lalu kita dijelek-jelekin di belakang kita. Apa tindakan kita? Ya. Saya menyarankan lakukanlah seperti Ishak, mencari Tuhan terlebih dahulu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Setelah dia beribadah memprioritaskan Tuhan, baru dia memasang kemahnya, memasang tempat tinggalnya, lalu hamba-hambanya menggali sumur. Ternyata sumurnya itu terakhir dia lakukan, ya, tempat tinggalnya terlebih dahulu. Intinya di sini kita bisa melihat janji Tuhan bagi orang yang setia beribadah,
ya di dalam Malayaki tadi bahwa kamu akan melihat, ya, kamu akan melihat kembali, kan seperti telah kamu akan melihat kembali, kan begitu. Nah, kita melihat kembali ini adalah coba kita arahkan ke Ishak saja deh, yang lainnya tidak. Kalau saya sebutkan satu persatu, nanti itu selesai lama khotbahnya. Ya, ada perbedaan yang jelas di sini. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua janji bagi orang yang beribadah untuk hidup yang sekarang adalah Tuhan berjanji untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Nah, kita harus pahami nyanya ini siapa? Ya, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktuku, bukan firman Tuhan bukan waktuku. Ya. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian dan menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktumu. Oh, waktunya ya, saya kira waktumu, saya kira waktuku. Ya. Waktunya. Nah, untuk mendengar, untuk menunggu waktu Tuhan itu memang tidak mudah. Karena sepenuhnya otoritas itu ada di Tuhan. Ya, kita pasif di sini, pasif dengan menunggu dan menunggu. Pekerjaan menunggu pekerjaan yang gampang atau yang susah? Susah ya. Nah, kan menunggu cuma duduk saja, bosan. Ya. Karena apa? Karena seperti itu, Tuhan, saya sudah menunggu, saya sudah beribadah nih setiap minggu, saya datang pelayanan, doa malam saya datang, bahkan apapun sudah saya lakukan, komitmen-komitmen untuk persembahan, perpuluhan, ketika ada pencarian dana, saya selalu, tetapi kenapa pergumulan saya sampai sekarang juga belum Tuhan jawab. Katanya tepat pada waktuku. Salah, tepat pada waktunya Tuhan, saudara. Ya. Lalu kita kecewa, dan lalu kita mengundurkan diri pelan-pelan. Tapi saudara, di Alkitab nabi-nabi juga pernah mengalami ini. Jadi kalau saudara mengalami hal seperti ini sekarang, saudara cepat bertobat, kembali bangun komitmen. Kita lihat Yunus pernah kecewa sama Tuhan. Yunus ini pengkhotbah luar biasa. Logikanya kalau kita berkhotbah dan orang bertobat, kita senang, saudara. Tetapi Yunus tidak, dia berkhotbah di Niniwe, seluruh kota itu bertobat, bahkan sampai binatang-binatangnya disuruh puasa. Saking bertobatnya ini. Tapi apa respon Yunus? Dia kecewa. Kenapa Tuhan ampuni orang Niniwe ini? Ya, makanya aku kemarin mau lari saja, karena aku tahu kalau aku beritakan ini, kau pasti akan mengampuni orang Niniwe. Tapi Yunus pada akhirnya dia bertobat. Habakuk, saudara, ia kecewa karena Tuhan tidak menjawab dan tidak menolong meski ia sudah berdoa sekian lama. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan berikutnya? Dia bertobat. Karena dia egois, memaksakan Tuhan untuk menjawab doa-doanya. Lalu dia menyadari bahwa itu kesalah, lalu dia bertobat. Ya, Habakuk 1 ayat 2 dan 3. Siapa lagi? Naomi, ya, mertuanya Rut. Dia kecewa, sudah kelaparan, dia istilahnya merantau di negeri orang. Sudah di negeri orang, suaminya tulang punggung keluarga meninggal. Anak laki-laki 2 yang akan meneruskan generasi dari keluarga ini juga meninggal. Tinggal sama-sama dengan 2 menantu, kan begitu. Kecewa? Ya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia kecewa dan dia menjalani kehidupan dengan setia, dia melakukan hari-hari seperti yang harus dia lakukan, ya. Akhirnya di kisahnya Naomi di dalam kitab Rut, saudara, dia memiliki cucu, dia memiliki menantu yang namanya Boaz. Dia memiliki cucu, dan dia menjadi nenek moyangnya daripada Daud dan nenek moyangnya daripada Tuhan Yesus. Ketika dia dengan setia. Begitu juga dengan orang kaya yang sudah melakukan, menaati segala perintah Tuhan dalam Taurat, ya, seorang pemuda yang kaya, ya, dalam Markus 10 ayat 20 sampai 22, ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ya.
Lalu Tuhan menjawab bla 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 bla. Setelah itu semua sudah aku lakukan. Berbakti kepada orang tua sudah aku lakukan. Memperhatikan orang-orang miskin sudah aku lakukan. Ya. Hal-hal yang lain sudah aku lakukan. Lalu Tuhan bilang apa? Jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Dia dengan kecewa pergi meninggalkan Tuhan, saudara. Dan ceritanya tidak dilanjutkan di situ, di Alkitab. Artinya ketika kita mengharapkan janji Tuhan tepat pada waktunya dan itu belum terjadi, saudara, kalau saudara kecewa itu normal. Karena nabi-nabi pun, orang-orang khusus ini juga kecewa. Tetapi mereka lebih banyak untuk mereka bertobat kembali. Nah ketika saudara saat ini mungkin kecewa karena janji Tuhan belum dijawab, saudara melalui firman ini kembalilah kepada Tuhan. Ya, dan percayalah Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Tuhan berjanji untuk orang yang setia beribadah kepadanya, dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Janji yang ketiga bagi orang yang beribadah setia kepada Tuhan untuk hidup yang sekarang, yaitu apa? Tuhan akan memberkati makanan, minuman, dan kesehatan kita, saudara. Ini janji Tuhan yang ada di dalam Keluaran 23 ayat 25. Kemarin sudah disinggung sama Bunda Siska. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji dari Allah, tetapi tolong diperhatikan Bapak Ibu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu. Orang yang tidak setia beribadah kepada Tuhan ketika dia bekerja, dia mendapatkan imbalan dari pekerjaannya tidak? Mendapat. Ya. Di luar sana begitu banyak orang-orang yang tidak percaya Kristus, dan ketika mereka bekerja, mereka mendapatkan buah dari pekerjaannya itu. Tetapi apakah pekerjaannya itu diberkati Tuhan atau tidak? Nah ini menjadi pertanyaan. Karena ketika itu berkat dari Tuhan, maka itu akan membuat kita itu damai. Itu akan membuat kita itu nyaman. Ada begitu di luar sana, begitu banyak orang yang mendapatkan rezeki begitu besar, uang banyak, harta banyak, hidupnya justru tidak nyaman. Ketakutan nanti dicuri. Mau makan ini takut nanti asam urat lagi. Mau makan ini takut nanti kolesterol. Ya. Jadi saudara, Tuhan berjanji akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ah Tuhan, aku sudah beribadah kok setia, tapi kok masih sakit juga. Ketika kita melihat janji ini Bapak Ibu, kita harus bekerja sama dengan firman-firman yang lain. Artinya apa? Kalau kita sudah mentang-mentang sudah, wah dengan setia aku yang diberkati makanan, Tuhan sudah akan menjauhkan menjauhkan penyakit daripadaku. Udah semua makanan dimakan. Tidur enggak diatur dengan baik. Ya. Karena dia pegang janji ini, ya, bahwa Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidur enggak diatur, makan enggak diatur, ya. Apapun semaunya, terus sakit, Tuhan klaim janjimu ini mana? Tidak seperti itu. Ya. Tuhan berjanji seperti ini, tapi juga kita harus ada kerjasama di sana. Kita harus pelihara jam-jam istirahat kita. Kita harus juga atur pola makan kita. Ya. Kita harus juga atur pola pengeluaran dan pemasukan kita. Itu hikmat yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Jangan ketika ada janji seperti ini, seperti halnya bahwa tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Salah satunya adalah ketika dia digigit ular dan dia tidak akan mati. Dan berapa banyak pendeta, ini bukan di Amerika ada saudara, suatu gereja yang menguji firman ini. Dan dia berkhotbah di hadapan jemaat, dia pegang ular, lalu dia pegang ular dan dia dipatok. Apa yang terjadi saudara? Mati pendeta itu. Gak ada hikmat dia itu. Itu mencobai Tuhan, seperti halnya ketika Tuhan Yesus bersama dengan iblis di atas di bait Allah.
Loncatlah karena Tuhan, bukankah Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikat menopang engkau, kau tidak akan jatuh. Sama dengan janji itu tadi, ular tadi saudara. Tetapi ketika kejadian itu tidak disengaja dan dia beriman, saudara, ada di Alkitab dipatok ular tidak mati. Siapa? Paulus. Ya. Ketika Paulus malam-malam membuat api unggun, dia mengumpulkan ranting-ranting, tiba-tiba keluar ular mematok dia. Teman-temannya sudah bilang ini orang yang dikutuk Tuhan ini. Selama perjalanan di perahu kita sudah terapung-apung beberapa hari. Ya. Dan sekarang turun pun kita sudah selamat, orang ini dipatok ular lagi. Jangan-jangan membahas sial orang ini. Kita lihat apa yang terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Paulus tidak mati. Justru menjadi kesaksian. Lalu dia diundang sama gubernur di pulau itu, orang tuanya waktu itu sakit dan dia berdoa sembuh, menjadi berkat di sana. Ya. Jadi kalau kita memegang janji Tuhan, Bapak Ibu, jangan kita sudah tidak menggunakan hikmat, gunakanlah juga hikmat. Karena kita juga dikasih hikmat oleh Allah, kasih pikiran, kita beda dengan hewan. Ya. Tuhan sudah kasih pikiran yang ada, kita pakai. Yang ketiga yang saya sampaikan tadi, janji ketiga untuk orang yang setia beribadah untuk hidup hari ini, hidup sekarang adalah Tuhan akan memberkati makanan, minuman, dan kesehatan kita. Ada 3 janji bagi Tuhan untuk setiap orang yang percaya ya, beribadah untuk hidup sekarang. Lalu saudara, janji yang kedua untuk hidup yang akan datang. Ya, hidup yang akan datang, 1 Yohanes 2 ayat 25. Ini janji Tuhan. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Saya mau menanyakan ulang kepada saudara tentang pertanyaan ini. Jawab saja. Siapa yang percaya ada kehidupan setelah kematian? Coba angkat tangan. Yang percaya bahwa setelah kematian ini ada kehidupan. Terima kasih. Yang enggak angkat tangan masih ragu-ragu. Ya. Ragu-ragu mundur. Ya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam janjinya saudara, bahwa dia akan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Di dunia ini tidak kekal. Artinya berarti ada kehidupan nanti setelah kematian ini, kehidupan yang kekal. Kalau kita masih ragu dengan apakah ada kehidupan setelah kematian, saudara jangan-jangan ini alirannya orang Saduki. Ya. Orang Saduki tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Dan ini salah satu musuh Tuhan Yesus juga. Seterunya orang Farisi, tetapi ketika mau menjatuhkan Yesus, mereka bisa bersatu. Ini hebatnya politik ini. Ya. Sudah mazhabnya, dasarnya berbeda, tetapi untuk menjatuhkan satu orang bisa bersatu, sama-sama menjatuhkan, saudara. Ya. Ada kehidupan setelah kematian. Berikutnya, saya hanya mengulang saja, saudara, supaya ini juga kembali teringat dalam kita. Di dalam kehidupan setelah kematian itu Alkitab mencatat ada berapa tempat? 2. Apa itu? Surga dan neraka. Saya tidak menjelaskan surga itu apa, neraka itu apa ya, sudah tahu semuanya. Tapi yang saya mau tanyakan, Bapak Ibu ingin tinggal di surga atau di neraka? Teorinya bagus semua. Di surga, nggak ada yang penting di neraka ya. Di surga. Tuhan menjanjikan kehidupan di surga bagi setiap kita yang setia melakukan perintahnya. Dan untuk ke surga, saudara, tidak perlu kita membeli, tidak perlu kita bersusah-susah, karena surga itu diberikan secara cuma-cuma. Kan begitu Alkitab katakan. Kasih karunia, ya, Roma 6 ayat 23 itu, ya, bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu karunia. Karunia Allah, pemberian. Ya. Dan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini adalah penerima-penerima karunia hidup kekal, yang nantinya akan menghabiskan kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Ya. Ada lagi Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
saudara sudah menerima karunia hidup kekal, saudara setia sampai saudara akhir, saudara selama-lamanya tidak akan binasa. Ini janji Tuhan, pegang saudara. Hidup kita tinggal berapa tahun? Semakin hari semakin berkurang. Ya. Minggu ini ada berapa yang berulang tahun? Ada Ea, ada Pak Mendi ya. Mari, siapa lagi nih? Oliver sudah kemarin. Oh iya, paling enggak bulan inilah. Artinya kehidupan Oliver ini sudah berkurang berapa hari ini? Kalau dari ulang tahun yang kemarin. Kamu ulang tahun kemarin tanggal berapa? Hari Sabtu toh? Tanggal 18. Ya. Sudah berkurang berapa hari kalau sampai dengan hari ini? 8 hari. Dan itu terus akan berkurang. Dan patut kita bangga dengan berkurangnya ini kita semakin mendekati hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kan seperti itu janji Tuhan, ya. Dan untuk menikmati hidup yang kekal, ini Yohanes 3:15, untuk menikmati hidup kekal, karunia tersebut harus diterima dengan iman. Ya. Yohanes 3 ayat 15, Saudara. Kita diberikan janji untuk menikmati hidup kekal. Kasih karunia diberi. Lalu ketika kita sudah diberi, ya, kita dipastikan tidak akan binasa selama-lamanya. Lalu Yohanes 3:15 dikatakan untuk menikmati hidup kekal itu, ya, karunia tersebut harus diterima dengan iman, bukan diterima dengan uang, bukan diterima dengan orang tua, keluarga, tapi dengan iman. Karena pada dasarnya keselamatan itu bersifat pribadi, ya, bukan bersifat kaum keluarga. Ya. Lalu pertanyaannya, iman itu timbul dari mana? Alkitab katakan apa? Ya, Alkitab katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, kan begitu? Ya. Di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Harus lengkap kita pahami di sini. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Oh, sekarang pendengaran banyak, Saudara. Dari mana-mana pendengaran itu. Ya. Kita membaca berita kita ini itu juga pendengaran. Tetapi bisa-bisa itu memperlemah iman kita. Kita harus pastikan firman ini harus lengkap. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan atau firman Kristus. Ini saya katakan seperti itu. Nah, pertanyaan saya, suatu tempat yang pasti ada firman Tuhan itu ada di mana? Tempat lah, ini tempat ya. Lokasi gereja, Saudara. Bisa firman ada di stasiun, bisa. Bisa firman ada di terminal, bisa. Bisa firman ada di bioskop, bisa. Tetapi itu belum tentu pasti. Tetapi suatu tempat di mana firman diberitakan adalah di gereja di saat ibadah. Saudara. Nah, liturgi ibadah menjelaskan ada pujian, ada penyembahan, ada doa syafaat, ada firman Tuhan. Makanya saudara, ketika kita mendapatkan janji untuk menikmati hidup kekal, saudara, kita harus setia beribadah. Karena di dalam ibadah ini terdengar firman dan pengajaran, saudara. Jadi ketika kita mendengarkan, belajar firman Tuhan, kita tuh harus melihat yang lainnya, menyambung secara utuh. Ya. Tidak ada dalam suatu ibadah firman tidak diberitakan, tidak ada. Meskipun di situ pujian penyembahan tidak ada firman, saudara, tetap ada di situ. WLK siapa akan mengutip itu? Mengutip firman Tuhan, saudara. Jadi firman, ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan tempat yang pasti ada firman Tuhan itu di gereja di saat ibadah. Karena di gereja pun itu masih koma. Kalau Bapak Ibu Senin ke gereja sini gak ada firman di sini, gak ada orang. Ya. Di gereja di saat ada kebaktian, saat ada firman.
Jadi kesimpulan yang saya mau sampaikan selama 1 bulan ini tentang ibadah, Bapak Ibu, bahwa ibadah itu perintah Tuhan kepada manusia. Ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, ya, Kejadian 2, Tuhan sudah memerintahkan manusia untuk beribadah. Caranya apa? Adalah dengan memerintahkan manusia untuk mengusahakan Taman Eden, mengabdikan diri kepada Tuhan. Ini ibadah. Ya. Jadi ibadah adalah perintah Tuhan, dan di dalam ibadah itu ada komunikasi antara Tuhan dengan manusia. Yang kedua, saudara, kesimpulan yang sampaikan selama 1 bulan ini bahwa ibadah itu perintahnya Tuhan. Yang berikutnya, ibadah harus dibiasakan. Ya. Ibadah harus dibiasakan dan harus juga didisiplinkan, karena kecenderungan manusia itu malas beribadah. Ya, kecenderungan kita itu malas beribadah, saudara. Maka harus dibiasakan, harus didisiplinkan. Saya singgung sedikit keluar di BC Gen. Mungkin kemarin saudara melihat nama-nama yang membaca Alkitab, semuanya tereliminasi, saya hapus. Yang mau komitmen tulis sendiri, bukan lagi pengurus yang akan nulis, karena pengurusmanmu juga akan baca. Ya. Akhirnya saya buat apa? Sekarang kita mulai ke Kejadian 1. Yang mau komitmen silakan tulis. Kalau nulis namanya sendiri akan ada beban di sana, saudara. Kalau ditulis sama pengurus, bukan aku yang nulis di sana kok. Begitu. Saya senang, saudara Alan udah baca. Ayo bersama-sama Alan berjuang setiap hari 1 pasal saja, ya. Hari ini nanti di Kejadian 2. Ya. Teman-teman yang belum nulis nama, tulis di situ. Ya. Ketika 2 hari yang lalu ada dalam Wahyu 22, saudara, saya dengan anak-anak membaca terakhir, saya teringat komitmen awal BC Gen. Saya ceritakan kepada anak-anak. Kamu lihat, awal-awal kita semangat. Iya toh? Semangat. Lihat sekarang tinggal siapa yang sampai Wahyu. Tak kasih tahu anak-anak saya, lihat nama siapa yang ada di situ. Kok kita semua, Pak? Ada Pak Kevin di situ, tapi itulah kenapa kamu sampai seperti ini. Adakahnya kamu malas enggak? Malas terus kok bisa baca ada emosi? Karena Papa paksa. Saya biasakan, saudara. Sudah baca Alkitab belum? Baca. Nanti dulu, enggak, sekarang baca, saya bilang. Itu harus dibiasakan sejak dini. Kalau kita ngajarnya nanti dia sudah SMP, sudah SMA, susah, saudara. Karena kalau kita sudah mengajar sudah SMA apalagi, itu bersifat himbauan kepada anak, bukan perintah lagi yang mutlak untuk dilakukan. Tapi kalau masih kecil itu perintah dengan tegas. Oh enggak baca, tangan ini masih bisa jalan ini, ayo baca. Kalau sudah SMA kita ayo baca. Apa yang terjadi, saudara? Bisa lapor ke polisi, anak sekarang ngerti penganiayaan KDRT dari orang tua. Bisa, ya, bisa jadi. Ya. Jadi saudara, ibadah harus dibiasakan, didisiplinkan. Maka saya mendorong kepada kita yang punya anak-anak, orang tua, ketika kita ibadah usahakan HP itu kalau bisa diminta. Ajak duduk di samping kanan kiri. Ya. Kalau yang mesti kayak bini lari-lari biarkan saja, yang penting ke depan sini. Memang itu memang usianya dia. Kita yang dewasa harus tetap bisa atur fokus, saudara. Ya. Jadi harus kita biasakan. Kesimpulan yang berikutnya, saudara, ada janji bagi setiap orang yang melakukan ibadah seperti yang kita bahas tadi, untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Hidup sekarang Tuhan akan buat perbedaan. Kita lihat perbedaannya Ishak dengan Abimelek, orang-orang di Gerar. Orang-orang di Gerar karena kalah berkat, dia cemburu, mengganggu usaha daripada Ishak. Karena Ishak apa? Ishak memprioritaskan Tuhan dulu, perbedaannya tadi. Dan janji yang berikutnya adalah Tuhan menjanjikan pertolongan tepat pada waktunya, bukan waktuku. Ketika kita memahami pada waktunya, oh berarti waktunya Tuhan. Kita dituntut untuk memahami isi hati Tuhan dan juga bersabar kepada Tuhan. Yang ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan kita hari-hari, saudara,
Seolah-olah bahwa kita kok kurang terus. Sebenarnya membuat kita kurang itu keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Satu hari kebutuhan kita makan berapa kali? 3 kali. Ada yang 5 mungkin ya. 3 kali, tetapi 1 kali 3 piring. Tapi kenapa kita mengeluh, Tuhan aku kurang? Karena keinginan itu yang membuat kita kurang. Ya, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan, bukan mencukupkan keinginan kita, tapi kebutuhan hari-hari kita. Adakah di tempat ini yang hari-hari tidak pakai baju? Pakai baju semua. Mandi pakai sabun, karena kebutuhan saudara. Tapi adalah saya ini nggak ada mobil, itu keinginan saudara. Itu bukan kebutuhan saudara. Ya, itu keinginan. Jadi Tuhan berjanji untuk mencukupkan kebutuhan kita hari-hari. Ya, kalau kita rajin beribadah. Yang terakhir, saya undang pemain musik. Yang terakhir, untuk janji Tuhan bagi yang hidup akan datang ialah Tuhan menjanjikan hidup yang kekal, saudara. Tadi kita sudah bahas sama-sama. Saya kira ini yang bisa kita pelajari 1 bulan ini tentang ibadah. Dan saya berharap di bulan-bulan, minggu-minggu berikutnya, ibadah-ibadah yang kita lakukan untuk kita tidak terlambat lagi, ya, kita menghargai hadirat Tuhan. Ya. Kalau misalkan hari ini atau minggu depan kita mengundang Gilbert Lumaindong ke tempat ini, ibadah jam 9, saya yakin jemaat gak ada yang mau terlambat. Karena saudara menghargai Gilbert, pengkhotbah besar ini yang mau ke sini. Dan dalam setiap ibadah Tuhan sudah membuat suatu statement dan berjanji, di mana ada 2-3 orang berkumpul di situ, aku hadir. Jadi pagi hari ketika kita mau mulai ibadah saudara, Tuhan sudah ada, ayo kita hargai Tuhan. Datang dengan tidak terlambat supaya kita bisa menyembah dengan sungguh-sungguh, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehubungan dengan janji Tuhan saudara. Mungkin saat ini kita sedang bergumul, Tuhan saya sudah setia beribadah, tetapi kenapa janji-Mu Tuhan belum juga datang untuk menjawab pergumulan kami. Saudara, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat. Dia selalu